Welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ramadhani dari kelas 10 LPB 2. Saya di sini akan mengerjakan tugas 2 mata pelajaran sejarah. Saya di sini akan menjelaskan tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berasal dari Tuban, Jawa Timur. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said. Sunan Kalijaga merupakan sosok Wali Songo yang berdakwah di daerah Demak, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggeng Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawarangum. Kala itu nama kecil beliau adalah Raden Sahid. Dalam beberapa literatur dieja sebagai Raden Said. Berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama. Sebut saja Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang Sigabrangti, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh guru agamanya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi beliau. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terbukti, beliau selalu menjadi pemimpin atau pencetus ide ketika tengah bermain dengan teman-teman sebayanya. Biografi Sunan Kalijaga. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa masa muda dari Sunan Kalijaga ini terdapat dalam dua versi. Pada versi pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga yang kala itu masih menggunakan nama Raden Said adalah seorang pencuri. Namun beliau melakukan perampokan dan pencurian ini bukan untuk dinikmatinya sendiri, melainkan untuk rakyat kecil. Kala itu Raden Said yang telah mendapatkan pendidikan sejak kecil khawatir akan kondisi masyarakat Tuban yang selalu diliputi oleh kemiskinan dan membuat jiwanya memberontak. Raden Said tentu saja sudah menyampaikan kekhawatirannya tersebut kepada ayahnya, tetapi sang ayah hanyalah raja bawahan dari kekuasaan kerajaan Majapahit pusat. Kemudian, rasa solidaritas dan simpati dari Raden Said kepada rakyat Tuban membuat beliau melakukan aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang Kadipaten. Setelah melakukan pencurian, Raden Said secara diam-diam membagikan kepada rakyat Tuban. Namun, aksi tersebut diketahui oleh penjaga Kadipaten sehingga menyebabkan beliau mendapatkan hukuman berupa pengusiran dari Tuban. Setelah pengusiran tersebut, Raden Said mengembara tanpa tujuan yang pasti tetapi tetap dengan misi yang sama, yakni merampok dan mencuri demi kepentingan rakyat kecil. Kemudian, beliau menetap di hutan Jatiwangi, menjadi seorang berandal yang merampok orang-orang kaya yang melewati daerah hutan tersebut. Sementara dalam versi kedua mengungkapkan bahwa sejak kecil Raden Said adalah sosok yang nakal dan tumbuh menjadi seseorang yang sadis. Beliau bahkan dikatakan pernah membunuh orang dan mendapatkan julukan Berandal Lokajaya. Singkat cerita, kenakalan Raden Said berhenti setelah bertemu dengan Sunan Bonang dan bertobat. Berdasarkan serat Lokajaya, kala itu Raden Said tengah bersembunyi di hutan sambil mengintai calon mangsa yang lewat. Kebetulan saat itu terdapat dua orang yang menggunakan pakaian serba gemerlap yang tak lain adalah Sunan Bonang. Lantas Raden Said langsung mendekati dan merampas harta dari Sunan Bonang. Tetapi sang Sunan Bonang telah mengetahui niatnya tersebut dan mengeluarkan kesaktiannya dengan menjelma menjadi 4 wujud. Melihat hal itu, Raden Said merasa ketakutan dan melarikan diri. Namun kemanapun dirinya pergi selalu berhasil dihadang oleh Sunan Bonang. Hingga pada keadaan terpojok, Raden Said merasa takut dan bertaubat kepada Yang Maha Kuasa. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, Raden Said diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang dengan syarat bahwa Raden Said
harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkat miliknya. Penantian Raden Said di pinggir kali itulah yang menjadikan disebut sebagai kali jaga, yang berarti menjaga kali atau sungai. Ini adalah foto Sunan Bonang. Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, yakni sekitar pertengahan abad ke-15 sampai akhir abad 16. Dengan demikian, beliau juga telah mengalami masa akhir dari kekuasaan Kerajaan Majapahit, tepatnya pada tahun 1478. Sunan Kalijaga juga ikut dalam upaya merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon. Sunan Kalijaga kemudian wafat sekitar tahun 1680 pada usia 131 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu yang terletak di Demak. Strategi dakwah Sunan Kalijaga. Strategi utama dalam proses penyebaran dakwah agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga adalah berupa penggunaan pertunjukan wayang. Kala itu pertunjukan wayang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Strategi dakwahnya diawali dengan mengajari masyarakat membaca kalimat syahadat terlebih dahulu, dengan hati ikhlas supaya mereka dapat masuk Islam secara agama. Kemudian, selama berdakwah, Sunan Kalijaga mengenalkan agama Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan wayang. Dengan kemampuannya menjadi belakon wayang, Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan nama samaran. Salah satunya adalah Ki Dalang Bengkok di daerah Tegal. Kepopuleran Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran agama Islam menggunakan lakon wayang sangat menarik perhatian masyarakat. Cara berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga terlihat sangat luas, sehingga masyarakat Jawa yang kala itu masih banyak menganut kepercayaan lama tidak merasa bahwa kehadiran dakwah beliau menentang adat istiadat. Sunan Kalijaga juga mendekati masyarakat dengan secara halus, disertai pula pakaiannya yang tidak berupa jubah, supaya masyarakat tidak merasa ketakutan akan kehadirannya. Pakaian yang digunakan oleh Sunan Kalijaga bukanlah jubah besar, melainkan pakaian adat Jawa sehari-hari. Selain itu, beliau juga memanfaatkan kesenian rakyat dan lambang-lambangnya sebagai alat dakwah. Warisan budaya Sunan Kalijaga. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Sunan Kalijaga juga penggagas baju takwa, perayaan Sakatenan, Garabeg Maulud, serta lakon Carangan Layang Kalismas, dan Petruk Dadi Ratu atau Petruk Jadi Ratu. Setelah Sunan Kalijaga wafat, perjuangan dakwahnya dilanjutkan oleh putranya sendiri, yakni Sunan Hadi sebagai pemimpin Kadilangu. Pada tahun 1601 Masehi, gelar berubah menjadi Penembahan Hadi karena gelar Sunan digunakan Sunan Hangkorowati sebagai Raja Mataram, sampai dengan keturunan sekarang Trah Panembahan Widjil di Kalunggu, Demak. Segitu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.